Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari surat 2 Petrus pasal pertama ayat 10 dan 11. Demikianlah sabda Tuhan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tema renungan saat ini adalah setialah pada panggilanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Quo Vadis Domain adalah kalimat berbahasa Latin yang sangat terkenal. Kisahnya berawal dari pinggiran kota Roma kuno pada tahun 60-an Masehi. Pada masa itu yang memerintah kerajaan Romawi adalah Kaisar Nero. Kaisar Nero adalah kaisar yang terkenal paling kejam dalam sejarah kekristenan. Dia melakukan penganiayaan dan pembunuhan orang-orang Kristen dengan cara-cara yang teramat kejam dan tidak manusiawi. Seperti dengan memberikan orang-orang Kristen kepada binatang-binatang buas dan ia pertontonkan atau dijadikan gladiator untuk saling membunuh di suatu arena yang juga dipertontonkan. Selain itu, banyak orang Kristen yang diikat di tiang-tiang dan dibakar hidup-hidup sebagai hiasan dan sebagai obor penerang taman rekreasi Kaisar Nero di malam hari. Saudara yang terkasih, pada masa itu Rasul Petrus melayani di Roma. Dipercayai bahwa pelayanan Petrus syarat dengan mujizat. Oleh para pengikutnya, Petrus diminta pergi menyelamatkan dirinya keluar dari kota Roma. Petrus mengikuti permintaan itu. Namun ketika dia sudah berada di pinggiran kota Roma, melewati Via Appia Antica, dia melihat penampakan Yesus. Petrus sangat terkejut, berlutut dan bertanya, Quo Vadis Domain, yang artinya secara harafiahnya, hendak kemanakah engkau pergi Tuhan? Yesus memberikan jawaban, Iurumam crucifigi iterum, yang artinya, aku pergi ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Seketika itu juga, akhirnya Petrus sadar bahwa dia telah lari dari tanggung jawabnya. Petrus mengerti bahwa dia harus berkorban dan mati bagi Yesus. Dia menangis, menyesal, meminta ampun, bangkit dan berputar kembali ke kota Roma. Akhirnya kisahnya kita tahu bahwa Petrus ditangkap dan disalibkan dengan posisi kepala di bawah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ingatlah akan panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita semua dipanggil untuk menjadi hamba-hambanya yang setia melayani Dia. Bagi kita yang telah jauh meninggalkan panggilan dari Tuhan, mari kita berbalik. Jangan teruskan perjalanan kita yang semakin menjauh dari Tuhan, tetapi berputarlah
dan kembali kepadanya. Walaupun ada banyak tantangan dan rintangan, teguhlah terhadap panggilan kita. Dengarkanlah suara Tuhan di dalam memimpin hidup kita. Mari kita bangun karakter untuk setia pada panggilan Tuhan. Layanilah Tuhan dengan setia melalui ketaatan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin tetap teguh dalam menjalani panggilan-Mu atas hidup kami. Walaupun banyak tantangan dan rintangan, kami tetap akan maju. Berjalanlah bersama kami, ya Tuhan, agar kami semakin Kau kuatkan melalui pelayanan dan pengabdian kami kepadamu. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami, ya Tuhan, dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Kau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan dan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.